Tadi bilang presiden yang paling sering di demo adalah Presiden Jokowi. Paling sering ya, bukan paling besar. Kalau demo yang paling besar tentu di zaman Soeharto jadi presiden, waktu seluruh gabungan elemen mahasiswa dan rakyat bergabung jadi satu untuk menurunkannya dari tampuk kekuasaan. Pertanyaannya, kenapa sih demo di masa Jokowi memerintah ini begitu sering? Coba bandingkan dengan zaman SBY jadi presiden misalnya. Demonya minim banget, bahkan hampir nggak ada. SBY kalau di demo sedikit aja cepat sekali menyelesaikan masalahnya. Oke, saya pengen membangun analogi sederhana begini. Kalau misalnya anak kita yang masih kecil tiba-tiba meraung-raung nangis di depan toko, apa yang akan kamu lakukan sebagai bapaknya? Kalau bapaknya SBY sudah pasti dibelikan, kalau perlu 1 truk supaya anak itu diam. Kalau bapaknya Jokowi, dia pasti cuek sambil nasehatin. Nangis aja terus. Dipikir kalau kamu nangis gitu, bapak belikan apa? Begitulah model mereka berdua dalam menangani masalah. Begitu berbeda. SBY dalam memimpin negara selalu berusaha memanjakan anaknya yang paling nakal, terutama kelompok radikal berbaju agama. Apapun yang mereka minta pasti dikasih, mulai bansos, dana ormas, kekuasaan, dan banyak lagi. Kenakalan mereka didiamkan, bahkan sampai si anak nakal itu berubah jadi monster yang merusak tatanan masyarakat dan negara. SBY selama 10 tahun memimpin terus diam karena tidak ingin didemo supaya para kroninya bisa tenang merampok negara. Sedangkan Jokowi itu beda. Dia mengajarkan si anak menjadi mandiri. Gak semua keinginan mereka dipenuhi, apalagi permintaan dana bansos, dana ormas, gak ada. Mindset masyarakat diubah drastis untuk gak manja. Kelompok radikal, si anak manja peliharaan SBY itu yang sudah jadi monster, dihajar habis-habisan. Persis kayak anak manja yang dipukul pantatnya pakai ikat pinggang supaya dia sadar. Tapi ya susah sih, sudah 10 tahun dimanja sama SBY, gak gampang untuk dirubah. Itulah kenapa begitu banyak demo yang terjadi pada masa pemerintahan Jokowi. Mulai dari demo para ormas agama, demo buruh, sampai mahasiswa. Tuntutan mereka berbeda-beda dan semuanya minta tuntutannya diterima. Mirip kayak anak nakal piaraan SBY tadi. Pengennya semua dapat tapi nggak mau usaha. Semua harus tersedia langsung di depan mata. 10 tahun pemerintahan SBY memang bikin ngerusak semua sendi kemasyarakatan. Gaya orang kaya seperti SBY yang selalu memanjakan anaknya dengan dana ormas, dana BLT, dan macam-macam dana lainnya itu supaya mereka diam, membuat banyak orang miskin menjadi obesitas, gemuk tapi penyakitan. Mereka hanya menuntut terus tapi nggak mau kerja, cuman berharap bantuan dari pemerintah. Dan perilaku si miskin yang selalu meminta-minta ini memang makanannya banyak pihak. Dengan kemiskinan dan kebodohan mereka dijual untuk mendapatkan dana. Dan di tengah kemiskinan itu ormas radikal berbaju agama pun tumbuh. Mereka menjual mimpi tentang surga, mengajak para orang miskin itu melupakan masalah sulit mereka sehari-hari lewat agama, bukan lewat kerja. Dan semakin kesini, bentuk radikalisme dari para ormas agama ini pun mengalami metamorfosa. Dari kekerasan di jalan, kemudian berkembang lewat partai, masuk ke parlemen, kemudian institusi penting negara seperti pendidikan, TNI, dan kepolisian. Akhirnya rusaklah jadinya tatanan. Indonesia ini negara keempat terbanyak penduduknya di dunia, tapi mungkin negara nomor 1 yang penduduknya lebih banyak menghabiskan waktu dengan agama daripada menghabiskan waktu untuk bekerja. Ini karena SBY mendiamkan bahkan memfasilitasi kelompok radikal ini masuk ke dunia pendidikan dan mengubah pola pikir generasi muda kita menjadi Ustadz Yusuf Simon itu kalau turun ke ceruk daerah-daerah itu bisa jadi survei Litbang itu tidak akan berlaku dengan SMP. Itu aja sih Bang Host. Saya berharap siapapun yang jadi itu adalah yang terbaik untuk warga Jateng. Seperti itu Bang. Oke.
Oke, sedikit lagi Gojek Bali. Saya yakin Anda adalah seorang simpatis PDI. Lalu jurus apa yang digunakan oleh PDI untuk dapat merebut suara di Jawa Tengah? Silakan. Pertama Bang, Ibu Megawati sangat sudah kental ya dengan warga di sana, dengan kader-kader di sana. Pastinya Ibu Megawati harus turun gunung. Itu adalah kunci juga untuk memenangkan suara Pak Andika dan memberikan sebuah efek bahwa bukan hanya partai yang menang di sana, tapi juga paslon yang dicalonkan oleh PDIP dipastikan untuk benar-benar solid dan militan. Itu aja sih Bang. Jangan terjadi seperti sebelumnya, partainya menang, paslonnya kalah seperti itu. Saya berharap ya semuanya berkonsentrasi dengan profesional, dengan tidak ada kecurangan. Itu aja sih Bang. Oke, Anda tadi mengatakan PDI Ibu Megawati harus turun gunung. Tentunya sangat disayangkan sekali kalau beliau sampai turun gunung. Sedangkan Jokowi harus naik gunung untuk mengibarkan bendera kemenangan. Bagaimana Anda? Oke, silakan. Ya Bang, saya menganalisis sedikit saja Bang, karena saya memang pertama bukan warga Jateng, saya cuma memiliki pandangan. Nanti biar teman-teman yang lain bisa memberikan edukasi kepada teman-teman. Pilihlah yang terbaik menurut warga Jawa Tengah. Seperti itu Bang. Oke, terima kasih. Anda sungguh bijak sekali. Anda tidak mau merasa jumawa. Silakan Bung Dharma, saya beri waktu Anda 3 menit untuk bernarasi kembali. Ya, saudara-saudara penduduk Jawa Tengah yang saudara-saudara punya hak pilih maupun saudara-saudara simpatisan, kader maupun militan mulai dari anak ranting dan seterusnya, gaungkanlah bahwa PDI Perjuangan di 400 sekian poin itu di Indonesia dikeroyok oleh orang yang itu-itu saja. Tapi kami tidak akan pernah gentar. Khusus untuk Jawa Tengah, saya mau katakan kepada saudara-saudara bahwa tempat ini menjadi skala prioritas bagi Megawati Soekarno Putri untuk melakukan kampanye akbar di sini ya. Saya akan ucapkan juga untuk Provinsi Bali, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, insya Allah seluruh pimpinan, kader dan orang-orang yang ada di pusat di PD Perjuangan insya Allah akan hadir untuk memenangkan pertarungan ini. Jangan pernah takut untuk melaporkan kecurangan-kecurangan. Simpan semua bukti-bukti otentik, foto, video, rekaman suara dan lain sebagainya. Dan usahakan yang tertib juga, karena apa? Ini menjadi skala prioritas 9 di PDI Perjuangan. Ya, ingat saudara-saudara, kita memang kalah di Pilpres kemarin, tapi tetap junjung tinggi keamanan, kondusiflah di provinsi masing-masing, berikan suara yang terbaik, dan jangan pernah takut menyuarakan keadilan dan kebenaran. Kalah menang itu adalah output ya, tetapi bagaimana prosesnya itu menuju ke sana, itu yang harus kita kawal. Itu dulu host. Oke, terima kasih. Luar biasa. Bang Randy, tentunya lidah Anda sudah keluh. Apa yang Anda ingin sampaikan? Keluh lagi. Saya udah 3 kali balik nih. Oke, silakan. Maaf, setelah ini Bung Randy. Jadi gini ya, kalau masalah pilkada sih saya berharap Pak Prabowo nggak usah ditarik-tarik masuk ke dalam pertarungan lah ya. Katanya lu pro Jawa Tengah Jen ya, apa Ren? Lu omongin dong. Nah, jadi yang satu itu, yang kedua begini, kalau masalah kecurangan pun semua ini siapa sih yang ini? Semua instrumen semua instrumen yang berpotensi untuk curang itu sekarang di bawah kendalinya Menko Polkam, ya kan? Ada polisi apa segala kan, Menteri Dalam Negeri. Jadi ya kalaupun memang nanti kenapa terus ada potensi kecurangan, ya kita harus pertanyakan juga kredibilitasnya Menko Polkam kan. Itu dua. Yang ketiga begini host, kembali lagi ya, di sini kita harus melihat gimana kepentingan politik ke depan. Nah ini kepentingan politik. Ruslang, kok itu dulu Ruslang. Mute dulu Ruslang. Oke, sudah. Nah jadi kalau misalnya kita ngelihat kepentingan politik ke depan ya,
Saya yakin banget Pak Prabowo nggak akan mau ngeganggu kandang banteng. Iya. Nggak mungkin akan diganggu kandang banteng tuh. Jadi biarlah tuh. Toh siapapun yang menang, istana akan tidur nyenyak kok. Dua-dua tokoh ini bisa bekerja sama. Gitu. Jadi saya pikir Jawa Tengah, Jakarta kemungkinan besar akan dimenangkan oleh Banteng. Jadi yang kecuali kalau untuk daerah lain ya, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jakarta sama Banten lah. Nah jadi host pengaruh Pak Jokowi pasti ada gitu. Tapi ada satu tokoh juga yang nggak boleh kita tinggalin nih, yang harus jadi bahan pertimbangan juga gitu. Ada Pak Hendro di situ. Pak Prabowo pasti nggak akan mau head to head sama Pak Hendro. Ya, lu tahu kan kemampuan intelijennya pun juga luar biasa. Belum ada tokoh di Indonesia ini bisa sebanding sama dia di era sekarang gitu. Jadi pengaruh-pengaruh faktor X itu pastinya penting. Apalagi battlefield untuk pilkada itu epicentrumnya Jawa Tengah. Di Jawa Barat udah beres gitu kan. Jawa Timur saya pikir udah selesai.